Hai pemirsa, kembali lagi masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada saya Ditan Sudiro dan ada rekan saya ini ya. Saya Nuka Azita. Oke, Nuka. Yap. Jadi gini, tadi kita saya udah bilang bahwa kita bakal bahas topik utama kita itu kecemasan yang berlebihan. Ini saya jadi ngerasa deh, tadi kan kita sebelum mulai syuting, saya cemas banget sama sosial media kan. Ya aduh gimana dong, nanti kalau gue main sosial media nanti ada pendapat buruk tentang gue atau gue nanti takut ditipu lagi soal kerjaan. Ini berlebihan sih Dita. Terus kayak tadi kamu posting ada suara saya takut. Iya itu kan sebenarnya itu lucu-lucuan aja, orang juga tahu kamu lagi bercanda. Iya itulah maksudnya. Kayaknya kalau mau ngomongin kecemasan yang berlebihan saya harus ngomong sama diri sendiri. Nah ini nih. Ini tapi kalau saya sosial media aja ternyata ya. Sosial media. Enggak, tanpa kamu sadari di luar sosial media pun kamu bakal kayak gitu. Contoh? Iya pasti, kamu akan takut kalau ada orang-orang yang nantinya menjudge kamu seperti apa. Iya. Itu kan di luar sosial media. Gila gak sih, gue tuh takut banget nanti gue ditipu kerjaan. Saya lebih takut sosial medianya sih kalau di luar saya. Bodoh amatan ya. Iya dia takut soalnya jari-jari netizen itu suka luar biasa. Serem gitu. loh. Jadi dia takut seremnya dia takutnya bukan sama hantu atau setan. Sama jempol. Sama jempol netizen saya jadi kayak ngomongin diri saya lah gitu. Karena kan ini topik kita mengenai yang tadi saya bilang kecemasan berlebihan. Karena emang semakin hari ini kalau kita berkaitan dengan sosial media juga, semakin hari itu banyak banget informasi yang datang ke kita, padahal informasi kita nggak butuh dan bukan informasi yang kita inginkan. Kayak ini deh contoh, aduh ini lagi pandemi lagi ya. Contoh berita kematian. Kesedihan, kegagalan yang gak ada yang siap kali menerima berita seperti itu gitu kan. Semuanya kayaknya. Nah makanya ini tuh terkadang tuh yang kayak gini-gini tuh bisa, ketika kita mendengar berita kematian kayak saya tuh langsung inget sepupu saya yang umurnya deket sama saya meninggal karena COVID. Jadi kan jadi inget. Dan efek inget itu kan gak baik ya. Ini kayak fobia tapi bukan fobia gitu. Gimana sih? Jadi iya. Kalau fobia kan takut pengen lari gitu. Tapi kalau ini begitu ada kematian, aduh males deh. Jadi kayak gitu. Kayak dejavu. Nah, thank you. Iya, kayak dejavu gitu kan. Nah, makanya kalau ngomongin tentang kecemasan berlebihan, apalagi ini lagi pandemi, saya yakin banyak juga orang yang beberapa bulan lalu kalau kita ingat orang tua kita tuh lagi sering-seringnya dapat WhatsApp dari rekannya bahwa si Anu meninggal, si Inu meninggal kan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya yang saat ini mengalami anxiety atau kecemasan berlebihan ini bukan cuma saya, harusnya ada banyak orang lain. Kalau saya spesial media sosial aja anxiety-nya, kalau yang lain mungkin berita-berita lain gitu kan. Ya mudah-mudahan enggak ya. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan tidak di semuanya, maksudnya hanya di sosial media kamu anxiety aja di situ. Iya sebenarnya, semoga. Nah apa sih, orang tuh banyak bingung kecemasan yang berlebihan tuh apa gitu dan kenapa gitu. Kayaknya mungkin kita melihat kayak tadi aku melihat Ditan itu berlebihan deh, cemasnya tuh lu berlebihan ketakutannya gitu. Tapi menurut Ditan mungkin biasa aja. Nah emang orang yang melihat, emang saya ngeliat saya biasa aja, cuman karena kita habis bahas kan jadi ngerasa emang beneran ya. Iya, gitu. Emang gue gitu ya, Iya kan. Nah ini kecemasan berlebihan tuh bisa dibilang kecemasan yang terjadi terhadap sesuatu, objek atau situasi atau keadaan mengancam nih. Kayak misalkan konflik yang mengakibatkan rasa cemas hingga stres dan terkadang merasa khawatir saat berada di kumpulan orang-orang. Iya kan di sosial media kan saya di kumpulan orang-orang tapi di sosial media. Iya, gitu. Walaupun gak ketemu ya. Perasaan itu tuh kadang berubah jadi marah, terus takut. Jadi kan jantung kita pacunya lebih tinggi, lebih cepat. Nah itu bisa bikin jantung berdebar kencang. Terus pikiran juga jadinya bertentangan dengan apa yang kita lagi mau lakuin. Gitu, jadi bawaannya emosi, marah, rasa takut. Nah itu kayak gitu-gitu. Ini lebih parahnya lagi kalau rasa cemas yang berlebihan itu berkepanjangan. Ya karena efeknya tuh bisa, kalau secara fisik tuh bisa gemetar. Atau dada jadi deg-degan, berdegup kencang gitu. Dan yang efek paling buruk adalah kita lupa, kita jadi gak sadar kita harus melakukan apa. Misalnya kita lagi di tengah-tengah masak, kita lupa ini kita masak. Udah pakai bumbu ini belum? Iya, udah dimasukin belum? Gitu. Atau kita juga jadi lupa mau ngomong apa. Jadi ketika misal kita lagi
dalam sebuah, let's say kan sekarang lagi trennya meeting via Zoom atau sekolah, school from home via Zoom. Ketika kita mau ngomong kita lupa. Kita mau ngomong karena kita sangat gugup. Gugup. Nah Gitu. biasanya orang kalau saking gugup atau nervousnya tuh ngeblank. Iya bener, jadinya gak bisa ngomong. Ya kan. Apa mau Ini ngomong ada apa, di ya? otak ini susah Iya. diucap. Gitu. Nah Ini itu. ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kecemasan berlebihan atau anxiety. Betul. Pertama tuh faktor sosial yang tadi ngeliat banyak orang jadi takut gitu. Faktor sosial atau faktor lingkungan. Yang kedua adalah faktor biologi atau faktor genetik. Ini bawaan ya. Ya, yang nggak bisa emang udah dasarnya. Udah ada dasar ya sudah dia terbentuk sudah seperti itu gitu Yap. orangnya. Dan yang terakhir adalah faktor psikologi. Ini kepribadian atau pola asuh. Iya, Gitu. itu dia. Makanya harus punya pola asuh yang baik juga ya. Yep. Dan ini ngomongin tentang anxiety juga, anxiety disorder. Jadi ini ada beberapa jenis. Loh kok, ada beberapa jenis anxiety. Aku pikir tuh udah gitu doang, enggak Ada ya? beberapa ternyata. Oke. Saya juga pikir Baru udah. tahu. Aku Ini- pikir ya udah anxiety ya udah begitu. Nah ini yang pertama ya, ada yang namanya agorafobia. Jadi pernah nggak ngerasain, Nuko naik lift nih, Mm-mm. yang penuh sama orang-orang dan ngerasa sempit terus bawaannya pengen keluar. Kalau saya naik kereta ini zaman sebelum pandemi, Iya ya. naik KRL, aduh ini penuh banget nih. Nah ini adalah yang disebut dengan agorafobia. Ini jenis gangguan atau kecemasan di mana kita merasa takut berada di tempat atau merasa terjebak berada di tempat yang sempit sehingga efeknya bisa cemas. Ada orang-orang yang takut di kesempitan, cuman dia nggak cemas. Dia cuman takut, dia sangat takut aja, dia nggak suka gitu. Nah kalau ini risih. nah kalau ini enggak, kalau ini jatuhnya kayak kecemasan, cemas banget ya. Beberapa cara untuk mengatasi agorafobia adalah yang pertama adalah fokus pada tujuan. Yang kedua ini selalu berfungsi, bernafaslah dalam-dalam perlahan. Ayo Nuka tarik nafas. Sekali lagi. Udah. Nah itu udah 2 kali aja ya. Yap, bernapaslah dalam-dalam secara perlahan. Dan yang terakhir adalah tantang rasa takut tersebut. Ya, karena kalau kita enggak mau Kalau kita coba untuk diemin lawan, gitu iya kan. berlanjut masalahnya. Takutnya lebih bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Oke, dan ini ada lagi namanya generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum. Ini sifatnya neurotik. Neurotik itu jatuhnya kategori gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang berkepanjangan tepatnya. Oke. Dan ini sangat mengkhawatirkan sehingga berlangsung lebih dari 6 bulan. Jadi kalau gangguan jiwa berkepanjangan itu kalau udah kategori mengkhawatirkan dan lebih dari 6 bulan ya. Penderita akan lebih merasa gelisah terhadap lingkungan sekitar dan ini datang secara tiba-tiba dan terus-menerus. Ini akan mempengaruhi dalam keseharian dan pastinya tubuh akan memberikan sinyal. Sinyalnya itu berupa jantung berdebar secara tiba-tiba, sakit kepala, berkeringat, otot terasa tegang, dan dilihat dari gejala fisik tuh jadi sulit konsentrasi, gelisah, dan insomnia. Waduh. Gitu, ini biasanya terjadi karena kekhawatiran berlebihan kayak yang sehari-hari kayak keuangan, kesehatan, atau pekerjaan gitu. Ngeri juga ya. Ngeri. Tapi ada penyembuhannya. Ini konseling, psikoterapi, atau medikasi obat sesuai anjuran dokter. Itu bisa dan karena lagi masa pandemi gitu kan. Ini ada beberapa tips untuk mengatasi kecemasan berlebih di masa pandemi. Yang pertama adalah membatasi waktu untuk melihat berita atau media saat ini. Itu penting banget. Kayak yang saya waktu dulu kan ngelihat berita terus. Tiap hari saya mantengin ada berapa korban COVID, apa positif, akhirnya saya pusing sendiri. Jadi ini kan kamu insecure sendiri. Insecure sendiri, bener. Kesuges dirimu. Yes. Gitu. Jadinya malah jadi nggak baik. Ya. Penyakit itu malah jadi nempel. Nah, tips selanjutnya supaya nggak kena penyakit adalah istirahat yang cukup. Terus ini udah pasti. Meditasi dan berolahraga. Nah, mendengarkan musik yang menenangkan dan juga membaca buku. Dan poin terakhir yang dianjurkan adalah melakukan aktivitas apapun deh. Yang penting bisa meredakan stres dan penat sesuai dengan hobi dari Anda. Gitu. Iya. Pokoknya yang buat kalian happy aja yang dilakukan ya. Gitu. Nah yang ketiga nih namanya ada jenisnya ternyata fobia spesifik. Wah ini nih ya kan. Pernah gak sih kalian tuh ngalamin kaget ketika ada kecoa tiba-tiba datang, wah itu aku. Iya, terus terbang.
Itu aku lari langsung beneran deh. Ya kan, ternyata udah ada di sebelah kita. Wah, kecoa. Kok bisa sampai ngejerit kayak gitu. Nah, itu Pernah. karena kita takut, kita geli gitu kan. Nah, berada di atas ketinggian juga. Gue biasa gitu. Aduh kayak gitu. Saya juga takut sih sama ketinggian anyway. Fobia. Itu emang menyeramkan dia. Kalau fobia spesifik ini kayaknya banyak orang yang mengalami ya. Dan efeknya pasti gitu kan, kalau udah kayak di ketinggian, saking takutnya lemes sampai nggak bisa jalan. Iya, kaki gemeteran, kaki itu bisa gemeteran ya kan, lemes, jantung deg-degan. Mules ya nggak sih? Aduh, mules banget, sakit perut iya. jadinya. Iya, serba salah jadinya gitu. Nah, itu memang secara refleks ya. Nah, biasanya tuh gejala fisiknya tuh kita jadi keringetan, terus nafas jadi nggak stabil, terus pingsan. Ada yang bisa pingsan Ya, kalau bisa. saking udah takut dan traumanya. Bisa, tapi ini emang kategorinya spesifik, fobia spesifik. Jadi takut sama benda, hewan, atau kayak tadi situasi kan di ketinggian dan segala macem. Betul, ini banyak banget nih nama-nama fobia ya. Yang bakal kita kasih tahu ke kalian. Mungkin kalian ada yang nggak tahu takut dengan ketinggian tuh apa sih namanya. Saya nggak pernah tahu loh fobia. Iya, gue cuma taunya ya udah fobia atas ketinggian, fobia kecoa udah. Tapi nama-nama ilmiahnya maksudnya nggak tahu. Ada nih. Jadi kalau takut dengan ketinggian itu namanya akrofobia. Ada. Akrofobia. Oke. Terus kalau ada yang juga nih fobia takut ketika nyebrang jalan, itu namanya agirofobia. Ya, itu biasanya wanita tuh. Saya kalau mau nyebrang jalan biasanya ada wanita, "Pak, ikut ya." Iya. Karena suka takut sendiri gitu. Iya. Terus takut laba-laba. Ada ya? Ada di sini. Namanya arakanofobia. Arahno. Oh, ini itu orang Jawa. Arahno. Arahnofobia. Arano. Mendok lagi ngomongnya gitu ya. Iya. Aranofobia. Nah, terus ini ada nih yang kayaknya biasanya jomblo-jomblo nih ya. Wah, Takut dihiraukan. Ada loh. saya mengalami itu apa enggak ya kira-kira? Kamu takut di ghosting, beda. Ini Hampir mirip sih. ini nama takut dihiraukan atazagorafobia. Oh, oke. Gitu. Terus ada juga takut kepada hewan anjing, ini sinofobia. Oke, terus Ini agak aneh. takut terhadap buku. Oh, ada loh yang takut sama Ada. buku. Bibliofobia. Iya. Bibliofobia. Nah, ini ada lagi takut akan hal baru, sinofobia. Oke. Gitu. Jadi takut ya. kayaknya dia sama takut nih sama hal baru, dia jadi maunya yang sama-sama aja kayak kemarin, dia nggak bisa nerima hal baru gitu kayaknya. Terlalu nyaman dia. Mungkin ya, ini pasti nggak bisa sama handphone baru ya. Takut berbicara di depan umum, namanya glossofobia. Terus ada juga yang namanya takut dengan darah, hemofobia. Itu juga ada. Takut gelap, ligofobia. Dan takut berat badan bertambah, ini obesofobia. Ini hati-hati loh. Ini semua perempuan Iya, kayaknya ini sih soalnya mengalami. kalau udah obesofobia ada yang namanya ini bulimia ya. Oh iya? Bulimia tuh yang itu kan, yang makan kebanyakan terus dikeluarkan. Oh, muntah Iya, lagi. ya dikeluarkan kan. Iya. Iya, ini jadi kalau udah obesofobia, ya itu efek selanjutnya kalau didiemin bisa jadi bulimia itu loh, yang abis makan. Bulimia, iya. Dia bisa dia ngorek-ngorek ngeluarin, dia korek mulutnya sendiri terus keluar gitu buat muntah. supaya feel good aja. Akhirnya udah keluar, saya nggak jadi gendut, ya gizinya kebuang. Enggak, ya Allah, mudah-mudahan enggak kayak gitu banget ya. Walaupun takut gendut. Nah, ini dia nih, faktor penyebab fobia. Ini biasanya sebelumnya ada trauma, ada pengalaman negatif atau faktor genetik dan lingkungan juga. Betul. Beberapa cara untuk penyembuhannya ini ada namanya, nama kedokterannya itu cognitive behavior therapy dan exposure therapy. Ada latihan relaksasi dan juga hipnoterapi gitu. Betul. Nah, kira-kira ini ada apa lagi yang selanjutnya? Tadi kan Masih- fobia spesifik ya. Ya. Ini panic disorder nih atau gangguan panik ini juga bahaya. Saya pernah dengar tapi jujur belum paham. Saya pernah dengar nih panic disorder. Sama aku juga belum. Panic disorder. Karena memang tidak pernah ngalamin sih maksudnya. Mhm. Yang sampai panik yang gimana banget tuh. Coba ceritain. Jadi biasanya gangguan panik itu ya yaitu seseorang yang mengalami panik pastinya atau kecemasan secara tiba-tiba dan berulang kali tanpa alasan yang jelas. Jadi dia bisa panik gitu aja dan ini biasanya berlangsung selama 5 menit bahkan lebih Oh, oke. gitu. Ngerti. Ngerti kan? Ya, jadi biasanya orang panik hanya berdetik-detik tapi dia over ya. Aduh, nggak bisa gitu nih.
Aduh gimana dong nih, Aduh, acaranya udah mau mulai, aduh gimana? deg-degan. Ya aduh dia WhatsApp aku nih, aku balasnya apa nih? Aduh aku gitu. mules nih jadinya gitu. Tapi itu 5 Gara-gara menit ya. lebih bahkan. Itu adalah efek itu adalah hal-hal dari panic disorder. Ya biasanya sih gangguan panik nih akibat dari stres berat juga bisa. Karena dia udah memikirkan yang aneh-aneh, takut gagal, takut apa gitu kan. Terus temperamen yang sensitif. Terus ada gangguan kecemasan juga pastinya. Dan gangguan kecemasan sosial, fobia spesifik dan PTSD. Jadi gejala ini mulainya nih terjadi dimulai pada akhir remaja atau awal dewasa. Oh ya, usia-usia ya saya paham lah, young adult, dewasa muda. Adult, betul. Oke. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi gangguan panik. Kayak yang pertama tuh biasanya faktor trauma atau faktor pelecehan atau faktor pernah sakit keras dan juga faktor pernah mengalami kecelakaan. Itu akan ada fobia yang nempel. Tapi itu benar, saya punya kenalan yang dia pernah kecelakaan mobil. Dan waktu dia kecelakaan mobil itu dia duduk di depan kiri. Dia sebagai penumpang. Habis itu dia gak mau duduk situ lagi. Trauma. Dia lebih baik di belakang atau dia nyetir. Trauma. Iya, dia trauma di situ. Okay. Gitu ceritanya. Itu ada bener sih kalau misalnya ada trauma karena kecelakaan. Saya mengenal satu orang dari situ. Nah, ini penyebab gangguan panik sebenarnya belum dipahami 100%. Tapi ada beberapa elemen yang terkait dengan gangguan tersebut. Ini adalah elemen yang sangat sensitif terhadap kecemasan, elemen yang sangat sensitif terhadap neurotisme, dan juga emosi negatif yang beresiko tinggi, yang mungkin beresiko lebih tinggi gitu. Dan gejala-gejalanya sebenarnya kurang lebih sama sama yang sebelumnya, sama cemas berlebihan, yaitu dari mulai jantung berdebar cepat, pusing, nyeri dada, sampai berkeringat dan panas dingin. Tuh. Dan masih banyak lagi ya. Dan ini biasanya penyembuhannya itu hanya bisa didiagnosis oleh profesional psikolog atau psikiater ya. Betul. Dan obat-obat rekomendasi dari psikiater juga. Ya, dan selanjutnya nih yang tadi saya bahas, saya pernah menonton apa tadi saya bilang? Itu tentara. Bukan film, iya film Dokumenter. Dokumentasi, yes. Film dokumentasi dari tentara Amerika yang pulang perang. Dokumentasi. Sama aja dokumentasi. Iya. Iya, film dokumenter sih bener. Iya. Anyway, di film itu jadi film itu tuh menyorot tentara-tentara yang sudah, jadi bahasa mereka tuh service. Mereka sudah melakukan service untuk negara selama bertahun-tahun di medan perang. Nah, catatan yang saya ingat adalah mereka nih rata-rata tentara yang sudah 8 sampai 10 tahun di lama. medan perang. Nah, jadi ini emang PTSD-nya beda nih orang-orang. Kebanyakan dari mereka tuh dipulangin bukan karena sudah berumur, enggak, karena emang dia kayak gak kuat, jadi dipulangin masih muda. Gitu. Udah gak sanggup ya nahan traumanya. Kayaknya udah gak sanggup, makanya nih perasaan takut dan sedih berkepanjangan, ini biasanya bisa juga karena salah satu ditinggalkan orang terdekat. Nah, ini kayak yang saya nonton itu kan, tentara perang ditinggalin temen-temennya gitu kan, jadi PTSD. Ini orang yang mempunyai post traumatic stress disorder (PTSD), ini merupakan gangguan stres yang terjadi disebabkan karena pernah selain kehilangan orang, tapi juga pernah merasa nyawanya terancam. Ini bisa karena perang, bencana alam, kekerasan, dan lain sebagainya. Gejalanya adalah jadi sering cemas atau ketakutan dengan rasa panik berlebihan ketika mereka samar-samar ingat dengan kejadian tersebut ya. Dan gejala PTSD biasanya ini adalah mereka mengalami ingatan traumatis. Ini persis yang saya tonton nih di dokumenter. Jadi ada tentara yang mereka cerita bahwa kadang-kadang ya habis sarapan, terus dia mikir kayak ini di depan, kan udah di Amerika udah pulang ceritanya ya. Mereka mikirnya habis sarapan gak ada apa-apa dong. Tapi dia tahu nih, dia mikir kayak ini kayaknya di depan saya ini ada tentara musuh deh, di depan rumah ada banyak. Jadi kayak udah paranoid. Udah paranoid. Iya, ini udah kayak cemas. Ada tentara musuh yang mereka nih mengurung rumah saya nih. Bentar lagi saya akan diserang, tapi dia juga sadar enggak, itu enggak ada, akhirnya nangis. Akhirnya nangis sendiri. Karena nggak bisa ngelawan rasa kayak gitu. Dia khawatir banget gitu, dia tahu di depan rumahnya nggak ada tentara musuh, tapi dia khawatir banget, sehingga efek yang dari mereka adalah akhirnya mereka nangis-nangis gitu. Nah, dan selain mengalami memori yang berulang kayak tadi, ini juga bisa terjadi akibat mereka mimpi. Jadi di mimpinya adalah pengalaman buruk mereka berulang-ulang, atau bisa juga dengan mereka melihat sesuatu terus jadi ingat kayak yang tadi saya bilang,
ada bekas tentara yang di Amerika yang pulang itu, dia itu hanya dengan melihat pintu, dia merasa bahwa di belakang pintu ini ada tentara musuh nih lagi nungguin saya. Ibaratnya kayak gitu. Paniknya udah berlebihan ya. Makanya selain menghindari benda, mereka juga harus menghindari lokasi, ribet kan ya. Panjang nih pengobatannya nih. Gitu, dan orang yang rentan PTSD ini biasanya ada selain ada trauma masa sebelumnya, ini juga orang yang mungkin kurang dukungan sosial. Jadi mereka emang gak punya support system. Dan cara mengatasinya adalah ke dokter ya, psikolog atau psikiater. Betul. Jadi nanti yang diagnosis tuh Biar mereka. psikolog. Iya, satu pesan lagi pemirsa, jangan pernah mencoba diagnosa ulang. Nggak apa-apa tebak-tebakan, tapi jangan pernah bilang diri saya ini nih, gitu. Karena yang tahu tuh cuma dokter. Betul. Gitu. Jangan asal. Tapi kita boleh nebak. Saya rasa saya ini deh, itu sih boleh-boleh aja. Agar kita bisa, kan kita harus cerita juga ke dokter kan. Ya, nanti kita kasih tahu kan, yang kita Gitu. alamin apa, Dan yang kita rasakan apa. biarkan dokter yang ngasih diagnosa sendiri. Betul. Gitu. Nah, yang keenam ini gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder. Jadi nggak nyaman gitu loh kalau di lingkungan sosial, kayaknya ingin cepet-cepet sampai rumah gitu. Biasanya banyak orang merasa gugup, kayak orang yang belum biasa diwawancara, gugup berlebihan. Pengalaman pribadi ya? Oh, saya yang wawancara dulu Pak. Iya, biasanya kalau kita sharing sedikit deh. Bener, orang yang nggak biasa diwawancara, kita wawancara itu awalnya pasti akan gugup. Tapi kalau kita udah bikin nyaman, di pertanyaan ketiga bisa lancar, bener gak? Bener, itu makanya pinter-pinter kita yang nanya. Ya betul. Kadang aku nggak mau yang pakai teknik ini loh. Ya udah kita mulai ya. Ini pertanyaan pertama, bla 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 bla. Hai, apa kabar? Mulai dari situ aja. Gak. Atau enggak udah pesan sama kameramen, kamera on aja pokoknya. Gue ngobrol aja padahal itu gue nanya. Udah direkam. Padahal sebenarnya gue lagi nanya itu. Karena kalau di formalin, duh mbak saya takut, aduh mbak gini-gini. Enggak. Yaudah deh. Kita ngobrol aja deh, ngobrol kayak santai gini. Nggak taunya dia udah menjawab apa yang gue mau tanyain. Betul tanpa sekali. sadar. Nah, mungkin bisa pakai teknik kayak gitu. Itu adalah salah satu caranya ya. Iya, kalau kita ketemu narasumber yang sulit dan gugup untuk ngomong, udah. Iya, itu karena mereka biasanya mengalami gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder. Dan ini ada beberapa penyebab ya. Ada beberapa penyebabnya. Jadi biasanya mereka ini adalah orang-orang yang gak bisa berbahasa basi dengan orang lain, atau mereka ini orang-orang yang tidak suka. Jadi mereka gak bisa tampil di depan nih. Mereka gak bisa ngomong depan banyak orang. Iya, mereka gak bisa tampil untuk presentasi atau tampil untuk speech pidato di depan, atau mereka intinya gak bisa jadi pusat perhatian sih. Beda banget sama kita. Malah nyari ya. Gitu. Dan ini kayak waktu mungkin masih zaman sekolah dipanggil guru tuh langsung tegang, langsung salah banget nih gitu loh. Iya, ada apa ya, deg-degan ya. Atau gitu. enggak kayak ini ujian, padahal tahu jawabannya, tapi tegang banget aja nunggunya. Gitu. Iya, benar. Gitu. Terus sambil nunggu ini siapa kira-kira pengawasnya, atau gurunya kayak gimana. Atau yang Nuka bilang tadi deh, orang yang nggak bisa diwawancara. Iya, itu udah susah sih nemuin kayak gitu tuh. Ya kan? Atau enggak kita cemas karena kita dikritik terlalu berlebihan atau secara detail. Duh, baju kamu tuh nggak banget deh. Kayaknya outfit kita hari ini dikritik kayak gitu ya bikin gak pede seharian. Padahal bagus ya dikritik secara detail, jadi kita nggak akan kena gitu. Bener banget. Oke. Jadi kalau membicarakan tentang gangguan kecemasan sosial tuh ada beberapa tanda-tandanya. Jadi kita bisa ngelihat dari depan gitu. Ini apa yang dia rasakan, masalahnya apa sih, itu kita bisa lihat dari depan gitu kan. Yang pertama adalah kekhawatiran secara terus-menerus atau resah. Orangnya resahan. Resah. Resah ya, bukan gelisah ya. Bukan desah ya, resah. Oh gitu. Resah. Okay. Atau ini adalah yang tadi Nuka bilang juga, orang yang gak suka dikritik secara detail. Dia ketakutan akan dikritik orang. Gitu. Atau ini juga kategori orang-orang yang takut secara tidak sadar mempermalukan diri sendiri. Kan ada orang yang jadi dia ribet nih, dia pengen buru-buru keluar dari ruangan, barang-barangnya bukan dimasukin tas, dipegang, terus di ujung jatuh semua, salah lagi. Iya itu, atau enggak, ya itu tadi ke outfit. Oh iya, benar-benar. Kerja nih hari ini, kayaknya menurut orang lain biasa aja dia pakai itu, nggak apa-apa. Tapi tuh di dalam dirinya dia kayak, ntar gue malu nggak ya pakai ini? Mungkin karena dia kebanyakan nonton konten. Berapa outfit lo?
Wah itu. Berapa harga outfit lo? Kan ada tuh. Itu bahaya juga sih ya. Dulu ada Jadi konten, bikin- jadi pemirsa dulu ada konten namanya berapa harga outfit lo, terus orang disuruh sebut baju gua harganya segini. Yang saya kurang percaya dari konten itu. Iya. Kayak kontennya bohong deh, beneran atau bohongan. Gitu. Terus- Anyway, next. Next ada apa? Jantung berdebar, gemetar, mual. Nah ini benar nih, biasa kalau orang Ini- yang nervousan pasti ngerasain ini nih. Ini mereka merasakan ketika mereka lagi di depan ya, contoh mau presentasi. Ya itu hal kecil deh. Kayak gitu. Dan mereka adalah kategori orang yang menghindari segala aktivitas sosial dimanapun berada. Kalau bisa nggak usah ngobrol. Sebenarnya mereka mengalami kecemasan sosial. Diem aja Tuh. gitu ya. Nah ini ada juga nih cara mengatasi kecemasan. Kalau kamu lagi ada di kondisi yang cemas luar biasa, mungkin tips ini bisa menjadi panduan buat kalian kali ya. Yang pertama coba nih, kalau kalian udah ngerasa nggak pede, tantang tuh rasa nggak pedenya, ya kan? Jadi biar afirmasinya positif. Aduh gue nggak pede, tapi dirubah, gue percaya diri, gue percaya diri, Gue bisa. gue percaya diri, gue bisa. Gitu. Untuk kalian yang lagi sakit, terus cemas nggak sembuh-sembuh, gue sembuh, Ya, gue sembuh. ini bakal lewat, ini Lewat, akan iya. lewat. Pasti bisa dilewatin. Kayak Gue sehat, gitu. sehat gitu. Yaitu afirmasi. Afirmasi ya. Yes. Gitu. Terus afirmasi juga dengan kata-kata ingat kecemasan yang lagi kita alamin ini nih nggak yang seperti kita pikirkan. Ya, ini hanya sementara ya. Gitu. Pasti bisa ngelewatinnya, pasti bisa Yes. ngelewatinnya. Nah itu. Dan poin terakhir adalah fokus pada momen saat itu, saat ini maksudnya. Jadi nggak usah mikirin nanti gimana, nggak usah mikirin kemarin gimana, tapi fokus saat itu aja. Contoh misal lagi harus memberikan presentasi di depan ruangan dan tegang, fokus pada momen saat itu aja. Gitu. Dan Gitu. Selanjutnya. ini adalah selanjutnya cara meminimalisir rasa kecemasan yang berlebih. Cara minimalisirnya gimana ya? Nah. Ini antara lain adalah yang pertama kelola stres dengan baik. Jadi stres secara fisik maupun emosional itu harus bisa kita kendalikan. Salah satu yang paling gampang dengan stres secara fisik ya istirahat ya. Dan kalau misalnya mengelola stres yang emosional itu adalah dengan mengendalikan apa yang kita lihat. Contoh paling mudah adalah kurangi sosial media. Contoh paling mudah, balik lagi ke situ. Lagi-lagi Ya, sosial media yang karena yang namanya disalahkan. stres ini sebenarnya bagian penting dalam kehidupan, tapi kalau berlebihan bakal ngerusak kita juga. Jadi kita harus bisa kelola stres itu sendiri. Bener. Jadi kan yang tahu apapun itu yang bikin kalian stres kan kalian sendiri. Jadi kalau memang kira-kira itu hal yang mau dilakukan buat kalian stres, mending ntar dulu, diabaikan dulu aja. Betul. Gitu. Terus makanya poin kedua nih, kalian harus melakukan aktivitas pola hidup sehat. Termasuk olahraga ya. Iya, jadi berpengaruh nih kalau kita olahraga, makan makanan yang sehat tuh pengaruh banget. Ya, karena Gitu. dengan kita olahraga gitu ya, ini workout di rumah aja, olahraga di rumah aja juga bisa. Iya, 15 menitan lah Ini sehari. akan berfungsi untuk mengurangi tingkat stres dan membangkitkan hormon endorfin yang akan membuat kita lebih bahagia. Yes, hormon endorfin tuh bikin kita lebih bahagia. Aku bahagia. Aduh, umurnya. Hidup saja lo nyanyi juga. Disambungin kan. Katulistiwa. Anyway, jangan lupa guys, istirahat yang cukup. Ini yang sering diabaikan nih kayaknya. Ayo Jadi- udah, gue udah cukup tidur 2 jam aja Nah, gitu. Itu juga oke, itu kurang istirahat. Tapi jangan salah, oh saya udah tidur nih 10 jam. Itu juga salah. Kelebihan. Kelebihan juga nggak baik ya, gitu. Iya, Pokoknya jadi- ingat, untuk orang dewasa 7 sampai 8 jam. Orang dewasa kayak kita. Nuke, Iya, emang kamu belum belum dewasa? saya muda Anak-anak. always. Young forever. Oh sama dong, saya juga jiwa saya muda. yang Usia penting. aja ya, usia aja ya. Kalau kata ibuku, Iya. umur boleh tua, Iya. tapi jiwa harus tetap Itu muda. dia. Saya agak bermasalah tuh kalau ditanya umur apa nih? Umur main apa umur, Oh banyak umur umur beneran ya. apa umur beneran gitu kan? Umurnya banyak dia. Oke. Nah coba deh, terus yang selanjutnya, kalian tuh lebih terbuka dengan kerabat, keluarga atau teman. Ini kategorinya support system berarti ya? Mm-mm. Gitu ya, kalau dengan dekat sama keluarga sama teman kan kalian minimal ada yang kasih masukan, Yes, jadi kita kasih harus motivasi. bener, dan jadi ada ini loh, ada output juga. Kita jadi bisa mengeluarkan unek-unek kita juga. Kan kadang kalau disimpan terus jadi dipikirin jadi negatif kan? Gitu. Tapi dengan kita punya
teman, keluarga, dan support system, kita bisa ngeluarin ke mereka juga gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya kayaknya mengalami anxiety disorder nih, kayaknya bener nih, jangan lupa untuk konsultasi kepada ahli psikiater ya. Ya, betul. Karena jangan pernah kita diagnosa diri kita sendiri. Yang diagnosa tuh harus kedokteran, mereka yang paham ilmunya. Tapi ini Gitu. ada golongan orang-orang yang memang kalau udah parah banget baru dibawa ke psikiater. Ada. Nggak yang langsung gitu loh, Nah, Ditan. untuk mengetahui apakah kita butuh ke psikiater atau enggak gitu ya. Ini dari halodoc.com, beberapa tanda jika kita harus menemui psikiater. Itu adalah yang berkaitan dengan anxiety disorder ya. Itu adalah ketika kita merasa, aduh kok kehidupan kita terasa sulit banget ya. Enggak, maksud saya, maksud saya adalah kehidupan semua orang pasti sulit. Setiap hari pasti kita bangun dengan masalah kita masing-masing. Tapi ketika kita merasa benar-benar, aduh kayaknya saya nggak bisa lanjutin hari ini atau besok. Kayaknya saya nggak mau hidup besok. Itu. Terus mana lagi nih? Selanjutnya adalah di saat kita ngerasa nggak ada yang bisa Mau bantu. membantu kita. Jadi kayaknya masalah kita tuh udah berat banget. Dan nggak Tadi ada yang apa bisa tuh ngebantu sebutannya? kita. Unhedon. Toxic positivity mungkin? Oh bukan ya? Unhedonia ya? Adenania. Lupa. Apa tuh ya? Itu jadi dia ngerasa nggak pernah senang gitu. Iya. Nggak pernah mau merasa senang. Jadi hidupnya kayak ngerasa sedih banget gitu. Salah mulu gitu. Salah gitu kan. Nah terus biasanya nih mereka tuh menyalahgunakan obat-obatan sebagai penenang. Ya, Ini harus dibawa ke psikiater. Ini mungkin ya karena ada orang-orang juga yang kadang demi saya tidurnya enak saya minum obat batuk misalnya, sirup obat batuk. Oke. Gitu, saya tahu itu karena dulu saya kalau mau kerja saya melakukan itu. Iya. Aduh harus bangun pagi nih coba minum. Sedangkan susah tidur cepet-cepet ya. Iya, tapi kan itu karena saya mau kerja gitu. Iya. Jangan dicontoh. Jangan dijadikan untuk setiap hari. Jangan dicontoh gitu. Atau enggak Gitu. maksudnya ada yang kecanduan alkohol jatuhnya atau narkoba. Nah, itu ini baru. Atau mungkin orang-orangnya sudah menghindari pergaulan sosial atau mengalami trauma banget baru deh dibawa ke psikiater karena kayaknya takutnya mengalami anxiety disorder gitu. Anyway, dari situ kan kadang kita mikir kalau ke psikiater terus diapain, takut mungkin ada yang takut akan hal baru gitu kan. Yap. Tenang aja karena kalau kita ke sana, kalau kita ke medis gitu ya, ke psikiater, biasanya mereka bakal nanya tuh dengan santai, dengan rileks, secara rinci mengenai gejala yang dialami dan riwayat penyakit kita. Itu pertama. Dan kedua, tes fisik, physical test untuk mencari kemungkinan efek dari obat-obatan atau mungkin ada kondisi medis lainnya. Dan gak ketinggalan, abis itu baru deh dapat rekomendasi untuk tes laboratorium. Ya, tes Kayak, darah. ya itu. Urin biasanya, hormon kita dites juga. Bahkan ada yang sampai tes X-ray. Ya. Dilihat benar-benar semuanya ya. Ya jangan-jangan nih amit-amit gitu ya, jangan-jangan nih ada pergeseran di tulang yang ternyata itu bikin pusing taunya kan. Iya, banyak Tulangnya yang nih agak geser. Iya. Dan mirisnya ternyata nih anxiety disorder ini atau kecemasan, gangguan kecemasan ini banyak banget dialami lebih banyak oleh wanita. Oh really? Yap. Tapi iya sih kalau ngomongin tentang wanita. Aduh, apa mungkin karena wanita tuh terlalu perasa kali ya? Kalau laki-laki logika gitu katanya. Enggak, karena wanita ingin dimiliki. Enggak bercanda. Ya kita nyanyi yuk. Itu lagu-lagu ada band. Iya ada. Bercanda, enggak tapi. Karena wanita ingin mengerti dimiliki salah saya. Tahu kan. Iya. Tapi anyway, enggak, saya kan pengagum wanita ya. Jadi masa pengagum pria yang bener aja. Dia Nggak, masih lurus kok, belum bengkok. Saya kan pengagum wanita, emang saya mungkin bisa mengerti sih kenapa wanita lebih cenderung merasakan anxiety disorder karena memang ya jadi saya mengakui menjadi wanita itu lebih rumit daripada menjadi seorang pria. Contoh kecil aja. Kecil aja Nuka, Apa yang gak usah besar-besar? Nggak usah hamil, membesarkan anak, itu tentu besar. Tapi contoh kecil aja. Dalam hal urusan ke toilet, kita pria jauh lebih simpel dari wanita. Itu aja. Paham kan maksud saya? Antrinya kita gak repot-repot loh. Kalian antrinya repot banget. Antri harus buka tutup pintu. Kita cuma berdiri. Depan kita pergi, kita datang. Iya bener. Bener kan? Itu salah satu contoh. Bener. Apalagi aku tipe kalau ke toilet tuh perintilannya banyak. Iya, saya tahu kok. Saya tahu sekali. Partner saya ini kalau ke toilet, wah pokoknya. Lama lah ya. Lama lah pokoknya.
cuci tangan dulu. Gitu ya kan? Hand sanitizer. Apalagi di zaman pandemi kayak gini kan. Ya. Sanitizer dulu Oke. gitu. Ya gitu-gitulah. Tapi itu dia pemirsa, perlu diingat bahwa setiap gangguan psikologis ini dibicarakanlah dengan orang-orang yang sesuai kayak psikiater gitu. Jangan pernah sekali lagi self-diagnose. Diagnose, ya benar, diagnosa diri sendiri. Karena kita nggak tahu ilmunya. Ya kita bukan bidangnya gitu ya. Yes. Ini kita hanya memberikan tips, tapi kan balik lagi yang tahu diri kalian kan kalian sendiri gitu. Kira-kira kalau udah ada dapet ciri-ciri yang tadi kita sebutin, nggak ada salahnya langsung buru-buru ke dokter. Betul Atau ke sekali. psikiater ya. Tapi mudah-mudahan sih semua yang nonton ini saat ini Sehat-sehat Nuku, ya. iya, Nuku cuma bisa berdoa sembuh dari semua sakitnya apapun Amin. itu. Diangkat sakitnya. Amin. Diangkat sakitnya, lancar pokoknya rezekinya guys. Nah, segmen ketiga nanti kita bakal bahas apa ya, makanya jangan kemana-mana. Yap. Wah, karena ini akan lebih seru lagi pembahasan kita, makanya tetap stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Gila gue dari tadi.